Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah tsumma istaqim. Para jamaah Masjid Manarul Ilmi, jamaah Al-Zumiyah, para asatidz, para yai ingkang kula hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tengah suasana yang mencekam, dalam suasana wabah yang melanda dunia, kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Para jamaah sekalian, amanah yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan suatu topik yang ringan diucapkan, ya. Hanya satu kata, istiqomah. Namun kalau kita lihat maknanya, itu cukup berat sekali. Nanti saya coba menguraikan bagaimana, apa sih sebetulnya istiqomah itu, ya. Kita sering meremehkan makna istiqomah dengan rutin, ajek. Nah, sebetulnya apakah seperti itu, gitu ya? Oke, nanti kita lihat. Namun saya awali untuk kajian pagi hari ini dengan definisi dulu. Artinya kita lihat istiqomah itu dalam kajian bahasa itu seperti apa. Pak Ardi nyuwun sewu, saya mau share screen. Sampun aktif. Nggih. Sampun aktif. Nggih. Sampun masuk. Dereng, kasih menunggu Pak Ali. Menunggu. Oke. Nggih, sampun. Sampun. Nggih. Nah, niki kajian bahasa untuk kata istiqomah menika ini dari sebentar, masih belum muncul. Jadi saya mencoba membuat rangkaian ilmu shorof, ya, yang pernah saya pelajari dulu. Jadi ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Jadi satu kata itu sebetulnya berasal dari kata apa. Nah, ini sekarang kita lihat istiqomah itu asalnya dari mana sebetulnya, ya. Nah, dengan mengetahui ilmu shorof ini, kita bisa tahu
maknanya itu apa yang sesungguhnya, ya. Baik, kita lihat istiqomah itu asalnya dari mana. Nah, ini. Jadi kita lihat ini ilmu shorof ya, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, kemudian isim fa'il, maf'ul, dan fi'il amar. Ini sebenarnya masih banyak, cuman saya ambil 6 ini saja. Dan kalau mau lengkap, panjang sekali ya. Ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, itu dulu saya waktu di SD belajar begitu dulu ya. Nah, sekarang kita ambil kata koma ya. Atau istiqomah ya, langsung aja istiqomah ya. Istiqomah itu kalau kita lihat asal usulnya ya, itu ternyata dia itu adalah isim masdar. Isim masdar itu adalah isim hasil pembentukan dari kata kerja. Nah, dalam hal ini kata kerjanya adalah istaqoma. Yastaqimu, ini kata kerja ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Istiqoma, yastaqimu, istiqomatan. Kemudian fa'il itu pelaku, mustaqimun. Maf'ul itu objek, mustaqamun, dan perintah fi'il amar itu istaqim. Kita tidak lihat artinya dulu. Ternyata kalau kita pelajari asal-usulnya, istaqoma itu adalah kata yang sudah mendapat imbuhan. Dalam istilah shorof itu namanya mazid. Jadi aslinya ini sulasi mazid bisalasi ahrufin. Kata dasarnya ini yang warna hitam nih, koma, mendapat awalan ista. Nah, karena itu kita harus cari arti koma itu apa. Kita lihat di atasnya, koma yakumu qauman qiyaman qaimun makumun kum. Kalau kita teruskan nanti ada maqamun. Koma itu artinya berdiri. Berdiri. Qaimun orang yang berdiri, kum berdirilah. Nah, ini tidak saya jelaskan, ini salah satu tambahan juga, tambahan alif ini menjadi mendirikan. Jadi kalau qoma itu berdiri, kalau mendapat tambahan alif maka menjadi kata kerja transitif. Ya, ini menjadi aqoma, seperti kata nazala turun. Kalau menjadi transitif menjadi anzala menurunkan. Sama dengan di sini. Qoma berdiri, aqoma mendirikan. Maka banyak kita temui kata aqoma ini di dalam Al-Qur'an, ada aqamas shalah, aqamus shalah, yuqimunas shalah, dan seterusnya. Ini aqimus shalah, mendirikan, menegakkan. Berarti istiqomah itu tidak lepas maknanya dari kata koma ini gitu ya. Tidak jauh dari makna berdiri. Nah, di sini ada kata mustaqim. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian masih dalam kajian bahasa. Nah, bagaimana kata istiqomah itu ada di dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuknya. Ya, ada yang ada ini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan isim fa'il. Nah, ternyata setelah saya cari-cari, kata istiqomah dalam bentuk masdar istiqomah itu ternyata di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. Saya tulis 0 di sini ya. Nah, yang ada dalam bentuk apa? Fi'il madhi ada 4 kali disebut dalam Al-Qur'an. Seperti yang saya bacakan tadi, surat Fussilat dan Al-Ahqaf ini ya. Istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi dalam bentuk fi'il madhi mereka ya. Mereka beristiqomah. Ada satu dalam bentuk fi'il mudhari. Nah, ini dalam surat At-Takwir, liman syaa minkum ayyastaqim. Satu saja dalam bentuk fi'il mudhari huwa, ya, dia. Kemudian dalam bentuk perintah beristiqomah itu ada
4 kali disebut dalam Al-Quran, yaitu istaqim. Istaqim, perintah untuk satu orang. Dalam surat Hud maupun Asy-Syura, ini ditujukan khitabnya atau orang keduanya yang diperintah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Istaqim kama umirta. Beristiqomahlah sebagaimana yang engkau diperintahkan. Kemudian untuk antum, untuk banyak orang, khitabnya kalian, itu 2 kali disebut dalam surah At-Taubah dan surat Fussilat ayat 6 ini. Istaqimu. Nah, yang menarik ternyata istiqomah sendiri tidak ada dalam bentuk masdar istiqomah itu ya. Yang paling banyak itu adalah dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Namun dalam susunan di Al-Qur'an hampir semua kata mustaqim itu berkedudukan sebagai sifat atau na'at ya. Nah, yang disifati dari 37 ini itu ternyata, ini lebih menarik lagi, itu 33 kali itu mustaqim itu mengikuti kata sirat. Nah, seperti ini tempatnya ya, surat dan ayatnya di dalam Al-Quran yang mengandung kata sirat dan mustaqim dengan berbagai bentuknya ya. Ada yang as-siratal mustaqimah seperti Al-Fatihah. Ada as-siratil mustaqimi, ada yang siraton mustaqiman. Nah, itu hubungan na'at man'ut ya kalau dalam kaidah di nahwu gitu ya. Hubungan na'at dan man'ut. Sirat, jadi 33 kali mustaqim itu mengikuti kata sirat. Yang lain ada yang mengikuti thariq. Sirat itu artinya jalan atau jembatan gitu. Kalau thariq itu juga hampir sama, jalan, itu 1 kali disebut dalam surat Al-Ahqaf 30, thariqun mustaqimun. Kemudian 2 kali disebut dengan mengikuti qistas. Seperti dalam surat Al-Isra, wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, auful kaila wal mizana wazinu bil qistasil mustaqim. Ini perintah untuk menimbang dan menakar dengan timbangan yang mustaqim. Ya, selama ini kata mustaqim kita terjemahkan lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, kalau timbangan apa ya kita terjemahkan lurus. Timbangan yang lurus. Nah, mungkin kurang pas ya. Sehingga nanti kita lihat mustaqim itu sebetulnya secara bahasa itu maknanya apa. Kemudian 1 mengikuti kata hudan. Hudan mustaqim itu surat Al-Hajj ayat 67. Baiklah jamaah sekalian, saya mencari ini tadi kemarin malam dalam waktu kurang lebih 1 jam gitu ya dapat ini. Nah, ini kalau di IAIN itu mungkin ini sudah jadi satu dibahas lebih dalam menjadi satu tugas akhir ini. Nah, sekarang saya ingin fokus di kata ini mustaqim. Mustaqim yang secara makna itu berarti pelaku. Namun dalam Al-Quran kedudukannya di sini adalah sebagai na'at, ya, mensifati sesuatu, yaitu sirat ini yang paling banyak 33 kali. Dan yang menarik lagi, kata sirat mustaqim ini itu hampir semuanya mengikuti kata hidayah. Hampir semuanya, kebanyakan, ada yang tidak ya. Hampir semuanya mengikuti kata hidayah dalam berbagai bentuk. Contoh, dalam surat Al-Fatihah ini ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu adalah bentuk perintah, fi'il amar. Berilah petunjuk atau berilah hidayah ke sirat al-mustaqim, sirat as-siratal mustaqim. Dalam surat Al-Baqarah 141 dan 213, yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim.
Jadi dikaitkan dengan hidayah juga, yahdi, petunjuk. Di ayat yang lain ada hudiya ila siratim mustaqim, ditunjukkan ke jalan yang mustaqim. Artinya apa di sini? Saya bisa menyimpulkan sementara ini bahwa istiqomah itu tidak lepas dari hidayah. Ya. Jadi seseorang akan menjadi orang yang istiqomah itu tidak lepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita minta setiap saat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, hidayahilah kami. Hidayah apa? As-siratal mustaqim. Sirat yang istiqomah, jalan yang istiqomah. Nah, karena hidayah, maka kita tidak lepas dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah hidayah itu akan turun begitu saja tiba-tiba dari langit? Ya, misal enak-enak tidur tiba-tiba dapat hidayah? Ya, tentu tidak. Nah, jadi saya stop. Jadi hidayah itu tentu harus diusahakan ya. Ternyata hidayah itu tidak tiba-tiba kita dapatkan. Dalam surat Al-Ankabut di ayat terakhir ya, saya lupa nomornya tapi ayatnya terakhir dari surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, walladzina jahadu fina, jihad fina di jalanku, maksudnya fisabili, jalan Allah. Lanahdiyannahum, sungguhnya dua kali, ini adalah ada na di akhir. Lanahdiyannahum, sungguh-sungguh benar-benar akan aku tunjukkan, akan aku beri hidayah. Artinya hidayah itu diusahakan dulu begitu ya, diusahakan. Ada jihad, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, sekarang untuk mendapatkan predikat istiqomah tadi ya, atau menjadi orang yang mustaqim tadi, itu kira-kira apa jihadnya, usahanya itu apa gitu. Nah, saya mencoba mencari literatur, beberapa rekomendasi untuk bisa mendapatkan hidayah itu antara lain, ini penting juga ya. Yang pertama adalah dengan mencari teman yang soleh. Ya. Jadi teman itu sangat penting ya. Teman itu kita harus milih ya. Kenapa teman itu, terutama ini teman yang setia maksudnya di sini ya. Kalau dalam bahasa Arab itu khalil atau wali gitu ya. Itu teman-teman yang setia. Nah, itu harus hati-hati dalam memilih teman. Kenapa? Karena dengan teman yang setia itu, terutama yang menjadi idola ya, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Manusia itu mudah menerima ataupun memberi sesuatu, ide, gagasan, dan sebagainya apabila antara dua orang ini saling mencintai, saling menyayangi, saling mengidolakan itu tadi ya. Mudah menerima, nggak peduli itu baik ataupun jelek, kalau itu dari teman sendiri, dari orang yang disayangi, itu mudah sekali. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum mayyukhalil. Artinya almar'u, seseorang, ala dini, atas agama, khalilihi, orang yang dicintainya, orang yang dicintai, teman dekatnya. Falyanzur, maka lihatlah, ahadukum ya, min man yukhalih, lihatlah seseorang itu dari temannya. Jadi agama seseorang itu, atau perilaku seseorang, atau kualitas seseorang itu
kita bisa lihat dari teman yang mengelilingi dia itu. Ya, saya kira ini wajar sekali atau umum lah, logis ya. Seseorang yang baik itu biasanya juga dikelilingi oleh orang-orang baik. Orang yang buruk biasanya ya teman-temannya ya orang-orang buruk. Kemudian ada sebuah perumpamaan yang sangat menarik ini yang disampaikan Rasulullah juga. Perumpamaan kita berteman dengan orang baik itu diumpamakan kita berteman atau berdekat-dekatan dengan penjual minyak wangi. Ya. Apa untungnya kita berteman atau berdekatan dengan penjual minyak wangi? Ya mungkin kita pernah diberi minyaknya, atau kita bisa membeli dengan cepat, atau paling tidak kita bisa mendapatkan baunya. Nah itu kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Tetapi ini diumpamakan juga oleh Rasulullah, kalau kita berteman dengan orang yang jahat, orang yang buruk, jelek gitu, itu diumpamakan kita berdekatan atau berteman dengan ini apa, al-haddad, tukang besi, tukang pandai besi yang membuat alat-alat dari alat-alat apa, pisau, cangkul dan sebagainya dari besi itu ya. Apa ruginya? Ya. Kalau kita tidak terpercik dengan oleh api waktu pembuatan besi itu atau waktu mengolah besi itu, setidak-tidaknya kita akan bau hangus. Ya, karena besi itu kan dipanasi dengan suhu tinggi, kemudian di situ dibentuk, dipukul dan sebagainya. Ada percikan-percikan api, nah itu ada kemungkinan akan mengenai kita karena kita selalu berdekatan dengan orang yang tukang besi tadi atau pandai besi. Nah itu perumpamaan yang menarik dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama tadi berteman dengan orang-orang soleh. Ya kita sering datang kepada para ulama, para ustadz, para kiai gitu ya. Karena yang akan kita terima ucapan-ucapan dari beliau-beliau itu pasti ucapan-ucapan yang baik, ya, nasihat-nasihat yang baik yang akan kita terima. Kemudian yang kedua, rajin menghadiri majelis ilmu, ya atau kasarnya lah ngaji, ya, seneng ngaji gitu ya. Hikmahnya apa orang yang suka mengaji itu? Ini juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim, riwayat Muslim. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Misalnya masjid. Di sana ada membaca kitabullah, saling mempelajari ayat-ayat Allah. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi orang yang suka di masjid, ngaji, mempelajari Al-Quran, itu hatinya tenang gitu ya. Kenapa? Mereka akan dinaungi rahmat Allah. Mereka akan dilingkupi para malaikat. Dan Allah akan membanggakan, menyebut-nyebutnya di lingkungan para malaikat. Ya, di sisi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, jihad, yaitu jihad dalam rangka menggapai hidayah Allah. Di antara hidayah itu adalah menjadi orang yang istiqomah. Ya. Kemudian banyak juga doa selain jihad, juga kita bisa doa ya. Doa yang terkait dengan hidayah dan istiqomah itu yang pasti yang dalam Al-Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi sudah saya ulang-ulang. Ihdi, tunjukkanlah kami as-sirat, jalan, al-mustaqim, mustaqim, istiqomah. Atau kita sering menerjemahkan apa ini kalau dalam Al-Quran itu terjemahan itu lurus, jalan yang lurus. Pengertian lurus di sini tentu bukan lurus linear, garis lurus itu bukan ya, atau penggaris itu bukan. Nah, lurus dalam pengertian di sini adalah makna konotatif ya atau ungkapan.
Saya jadi ingat ini ya Pak, dulu ada pejabat tinggi, menteri gitu katakanlah gitu ya, yang sering kita juluki Mr. Clean. Mungkin Bapak Ibu masih ingat siapa Mr. Clean itu? Ya, beliau adalah almarhum Bapak Mar'i Muhammad rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau. Kenapa mendapat julukan Mr. Clean? Karena beliau ini dikenal sebagai orang yang lurus. Nah, itu pengertian mustaqim di situ seperti itu ya, lurus. Artinya tindakannya benar, sesuai dengan aturan. Gitu. Saya tadi malam mencoba mencari terjemah istiqomah dalam bahasa Inggris. Yang saya temukan itu adalah integrity ya. Saya tidak tahu apakah terjemahan ini tepat atau tidak ya. Istiqomah diterjemahkan dengan integritas. Jadi istiqomah berarti orang-orang yang berintegritas baik, mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, dalam tafsir ya, tafsir ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah disampaikan Pak Mukhtasar di awal-awal Ramadan kemarin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar maksudnya, jalan yang istiqomah. Yaitu apa? Jalan istiqomah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, siapa orang yang telah engkau beri nikmat itu? Ditafsirkan dalam surah An-Nisa 69. Yang dimaksud an'amta di sini adalah alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Ya, jadi orang yang telah mendapat nikmat itu adalah 4 golongan itu, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin. Nah, jelaskan. Ini artinya kita menafsirkan ayat dengan ayat gitu ya. Nah, apakah kita bisa menjadi golongan 4 itu tadi? Menjadi salah satu dari 4 golongan itu tadi. Ya, jadi kita meminta kepada Allah petunjuk agar menjadi salah satu dari 4 golongan tadi. Ya, menjadi nabi, apakah mungkin? Tidak ya, karena sudah ditutup. Seperti halnya dalam surat Al-Ahzab, bahwa Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, sehingga kita tidak mungkin menjadi nabi untuk saat ini ya. Kemudian kalau tidak ya mungkin peluangnya siddiqin. Bisa nggak kita menjadi golongan siddiqin? Berat sekali. Siapa contohnya siddiqin? Orang yang pernah mendapat julukan siddiqin dan siddiq dari Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Kemudian syuhada. Nah, syuhada itu syahid ya, para syahid. Ya, di zaman Rasulullah juga banyak para syahid. Kenapa kita bisa atau yakin berani menyebutkan mereka syahid? Karena Rasulullah juga menyebut mereka syahid gitu. Jadi orang-orang yang zaman Rasulullah itu gugur di dalam jihad fisabilillah itu syahid ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, nah kita tidak tahu siapa yang syahid itu. Gitu. Apakah para pejuang kita yang mati memperjuangkan kemerdekaan itu syahid? Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Apakah ulama yang tewas digantung di penjara itu juga syahid? Kita sering menyebut beliau syahid. Wallahu a'lam, kita tidak tahu gitu ya. Namun kita bisa berusaha berpeluang menjadi syahid ya. Kemudian yang terakhir adalah as-solihin. Nah, ini yang mungkin bisa kita berjuang ke situ, ke arah itu ya, menjadi salah satu dari solihin. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa menjadi salah satu dari 4 golongan itu? Apakah berarti kita tidak bisa atau tertutup peluang menjadi istiqomah, mustaqim tadi? Tidak, ternyata diawali di surat An-Nisa 69 tadi itu wa may yuti'illah war rasul
Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Setidaknya kita itu bisa menjadi temannya nabi, para nabi, temannya siddiqin, temannya syuhada, temannya sholihin. Ya lumayan jadi temannya gitu ya. Kalau kita tidak menjadi sholihin ya temannya sholihin tidak apa-apa gitu ya. Nah, temannya Nabi. Kalau di akhirat nanti temannya Nabi ya di mana? Karena Nabi di surga ya temannya ya ikut di surga. Paling tidak begitu ya. Jadi untuk bisa menjadi salah satu upaya, salah satu langkah untuk menjadi istiqomah diantaranya adalah wa may yuti'illaha war rasul, yaitu mentaati Allah dan Rasul. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu bahwa ini taat, ini tidak? Ya kembali ke langkah upaya yang pertama tadi, ngaji, gitu ya. Ngaji, pelajari Al-Quran, pelajari ilmu-ilmu Islam. Nah, itu kembali ke situ lagi, gitu. Itu jihad kita saat ini. Ya. Ngaji supaya tahu, oh ini termasuk taat, oh ini tidak, gitu. Saya ingat lagi juga ada sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Loh, kok ada orang tidak mau masuk surga? Sahabat pun heran, kok ada gitu orang tidak mau masuk surga? Siapa ya Rasul orang tidak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, itulah yang akan masuk surga, dakhalal jannah. Wa man asani, siapa yang maksiat kepadaku, artinya membangkang padaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga tadi, gitu ya. Jadi kembali atau aniat, maksudnya pada taat pada Rasulullah. Berarti apa? Kita harus ngaji lagi, gitu. Tahu ilmu-ilmu yang termasuk mentaati atau tidak mentaati itu yang seperti apa, gitu. Karena itu forum-forum pengajian seperti ini, insya Allah ini akan dicatat oleh Allah sebagai jihad kita dalam rangka untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih ada waktu ya. Doa, tadi kan doa ya. Doa minta kepada Allah untuk ditetapkan sebagai orang yang mendapat hidayah. Itu banyak sekali dalam Al-Quran ya. Juga dalam petunjuk dalam hadis-hadis juga ada. Ini ada doa sapu jagat ini ya. Tapi bukan Rabbana atina, bukan. Doa itu begini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ari itu perlihatkan kepada kami. Arinal haqqa haqqa, perlihatkanlah bahwa yang hak itu kami memandang hak, yang benar kami pandang benar. Warzuqna, warzuq, dan beri kemampuan. Rezeki itu artinya bukan uang ya. Rezeki itu kemampuan ya. Warzuqnat tiba'ah, beri kemampuan untuk mengikuti gitu ya. Sebaliknya wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, perlihatkan bahwa yang buruk itu kami pandang buruk, batil ya batil gitu. Warzuqna ijtinabah, dan beri kemampuan untuk menjauhinya, meninggalkannya. Nah, itu doa ini saya sebut sapu jagat juga, sebagaimana Rabbana atina itu gitu. Karena kita tanpa menyebut kita minta apa itu, tapi kita bisa kalau dikabulkan Allah, kita bisa melewati hidup ini dengan begitu lurusnya itu. Karena kita diberitahu oleh Allah, oh itu hak, oh itu batil, nah gitu ya. Sehingga kita berada selalu di jalan yang lurus tadi ya, istiqomah tadi gitu.
menyimpang sedikit tentang doa ya. Saya kira doa ini penting ya, karena hidup itu penuh dengan pilihan ya. Pilihan, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi malam, itu kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya. Mulai bangun, kita melek gitu, awal mata terbuka, itu langsung kita dihadapkan pada pilihan. Apakah saya lanjut bangkit dari tempat tidur, atau tidur terus, pilihan itu. Kemudian karena masuk waktu subuh, dengar azan, maka dihadapkan pada pilihan ke kamar mandi untuk wudhu atau ke kamar mandi hanya buang air, pilihan. Dengar azan ke masjid atau tidak, itu pilihan. Ke masjidnya naik mobil atau jalan kaki, itu pilihan. Masuk masjidnya nanti lewat pintu utara atau pintu selatan, itu pilihan. Nah, karena pilihan-pilihan yang banyak itu, nah itu kita dihadapkan pada, kalau pilihannya baik dengan baik nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ada pilihannya yang jelas-jelas baik dengan buruk, itu juga jelas. Namun ada kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang samar-samar gitu ya. Nah, disinilah peran kita meminta petunjuk tadi di situ. Karena itu mungkin Bapak Ibu masih, atau para mahasiswa ya, kalau mendengar ada istilah sholat istikharah itu dalam bayangannya itu apa? Gitu. Istikharah, nah, itu selalu asosiasinya selalu ke mau menikah gitu ya. Tidak, istikharah itu istilah itu dalam bahasa Arab kan meminta. Minta apa? Khara, pilihan gitu. Ya, karena hidup tadi selalu dihadapkan kepada pilihan dan masa depan itu adalah ghaib, maka kita minta kepada zat yang ghaib, yang mengetahui yang ghaib. Alamul ghuyub, Allah itu alamul ghuyub, maha tahu terhadap hal-hal yang ghaib. Maka kita tanya kepada Allah, ya Allah ini baik atau tidak, itu pantas dilakukan apa tidak, itu ya minta kepada Allah melalui istikharah. Atau paling tidak kalau nggak sempat istikharah ya doa yang tadi, ya Allahumma arinal haqqa haqqa tadi. Saya kira itu dulu, mungkin nanti bisa dilengkapi dengan diskusi. Pak Nur Sahroni, monggo kalau dilanjut. Ya, alhamdulillah, ya Ustaz matur suwun. Paparannya alhamdulillah menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali Masduki tentang istiqomah ini. Nanti diawali dengan kajian tentang istiqomah berdasarkan ilmu bahasa ya, definisi dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan hidayah, istiqomah tadi kalau dilakukan terus-menerus insya Allah akan mendapatkan hidayah. Nah, hidayah ini bisa didapatkan jika ada 3 hal tadi yang saya catat tadi: mencari teman karib yang soleh, rajin menghadiri majelis ilmu, kemudian berdoa kepada Allah SWT supaya menjadi orang yang diberi hidayah, gitu ya. Kemudian ada orang yang diberi hidayah itu digambarkan tadi ada 4 golongan tadi ya, yaitu para nabi, orang siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Baik, kemudian monggo ini waktunya untuk bisa diskusi, silakan. Monggo yang sudah ada yang resen, Pak Agus Ruby, Prof. Agus Ruby. Pak Agus Ruby, monggo Pak Agus Ruby. Baik, ya. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila ini Ustadz Ali Masduki luar biasa pagi ini tercerahkan ini dengan ilmu nahwu syarafnya. Begini, Ustadz Ali Masduki, kalau kita melihat ini di kampus kita ini ya,
mayoritas itu kan tidak sekolah itunya agak di madrasah ya. Ya termasuk saya ini mulai kecil sampai besar itu sekolahnya di sekolah umum. Tetapi bagaimana kita itu bisa belajar nahwu shorof ini ya. Misalkan ya saya kemarin itu tahu bahwa Ustadz Ali Masduki ini juga mengajarkan di sana. Artinya kalau kita lihat dengan adanya wabah pandemi corona ini, maka kan sekarang ini mulai kita membiasakan lah kuliah dan sebagainya untuk kuliah daring. Ya. Nah, saya kira ini adalah salah satu yang strategis ini. Bagaimana itu belajar nahwu shorof ini dalam daring, Ustadz Ali Masduki. Tentu saja kalau kita bisa tahu ya asal usul kata dan sebagainya, apakah itu fiil, ya izimnya dan sebagainya, itu kan akan menambah pemahaman terkait dengan Al-Quran, ya terkait dengan hadis itu dengan baik. Nah, saya mohon arahan ini, masukan-masukan dari Ustadz Masduki. Gimana kiranya ini yang kita ini yang berbackground sekolah umum ini bisa belajar dan istiqomah lah, ya artinya kita juga ingin supaya semakin mana yang disebutkan oleh Rasulullah tadi kan ada 4 golongan yang diberi nikmat ya dari mulai Nabi, Siddiqin, Syuhada, As-Sholihin. Yang kita bisa itu kan yang As-Sholihin ini yang kita usahakan. Nah ini mohon arahannya dan gimana ini kiat-kiatnya ini Ustadz Ali Masduki. Matur nuwun. Oke, langsung Pak Saroni ya. Ya langsung mawon. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Prof Agus. Sebetulnya saya bukan orang yang layak menjawab atau ditanya tentang itu ya. Gini, saya itu 12 tahun itu belajar bahasa Arab ya. Tapi sampai sekarang itu kalau disuruh ngomong dengan orang Arab saya masih takut itu Pak Agus. Tidak perlu ngomongnya, mama ini loh. Jadi kalau disuruh menjadi penerjemah itu ya masih belum berani gitu. Ini setidaknya kita jadikan bahasa ini sebagai alat lah ya, alat dalam rangka memahami Al-Quran ya. Yang melalui itu tadi salah satu yang bisa saya lakukan ya mengurai itu tadi, mengurai kata ini itu berasal dari apa sehingga maknanya itu menjadi apa gitu ya. Seperti contoh lagi istighfar itu apa ya gitu. Istighfar itu ternyata kalau kita runut-runut kata dasarnya itu ghafaro gitu. Ghafaro itu mengampuni. Berarti istighfar itu apa? Isti itu meminta, berarti istighfar meminta ampun gitu. Jadi seperti itu, merunut-runut gitu. Kemudian kalau dimintai saran, saya takut nih Pak Prof. Ini yang saya pelajari itu adalah metode klasik sebetulnya dulu itu ya. Saya itu waktu di kelas berapa dulu ya, kelas 2 atau kelas 3 SD gitu. Itu tadi disuruh menghafal shorof yang saya nggak tahu ini untuk apa sih dihafal ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun. Untuk apa disuruh ngapalkan gini gitu. Gak ngerti dulu itu. Ya, itu metode klasik ya, metode zaman dulu lah. Ya mungkin sekarang masih dipakai ya, di pondok-pondok. Namun sekarang ini saya lihat di YouTube itu banyak sekali metode-metode yang bisa dipakai untuk orang yang tidak mempelajari secara runut seperti zaman dulu. Metode-metode cepat gitu. Saya lihat banyak sekali di YouTube itu ya. Oh, siap. Bahkan banyak yang menjanjikan misal 10 jam bisa gitu. Ya. Itu mungkin bisa dicoba lah. Saya juga pelajari itu gitu. Saya juga pelajari metode-metode yang cepat seperti itu gitu. Yeah. Insya Allah begitu Pak Agus.
Nggih, matur nuwun. Jadi di YouTube banyak ya katanya. Nggih, sekali. Kalau apa? Nah, nanti bisa di-share Ustaz Ali. Link-linknya apa YouTube yang belajar Nahwu Shorof ini. Nggih. Ya. Oke. Baik. Ini ada yang pertanyaan kedua ini di chatting ya. Ini Pak Mas Agus, Pak Mam ini. Pak Mam ini ada komentar dan juga ada pertanyaan. Subhanallah, luar biasa penjelasan Ustadz Ali Masduki. Barakallah. Dalam istilah awam, orang tahunya istiqomah itu adalah sama dengan konsisten. Kok bisa pengertian yang begitu luar biasa tentang istiqomah hanya menjadi konsisten? Dari mana awal pengertian ini? Nah, ini pertanyaannya Pak Mam ini di chatting ini. Monggo. Pak Mam senior saya ini, saya takut juga ini jawabnya. Jadi saya kira tidak salah kalau menerjemahkan konsisten, gitu ya. Karena salah satu kriteria istiqomah ya konsisten tadi ya, disiplin, konsisten, konsekuen itu adalah ciri-ciri atau kriteria istiqomah. Ya, jadi istiqomah tadi kan kita sering terjemahkan lurus gitu ya. Ya lurus dengan aturan, taat dengan aturan. Nah itu konsisten itu tadi. Gitu. Saya kira tidak masalah Pak Mam kalau menyederhanakan lah ya, menyederhanakan istiqomah dengan kata konsisten. Namun kita harus tahu juga makna yang dalam ya seperti itu tadi gitu ya. Saya kira itu Pak Nur. Mudah-mudahan Pak Mam tidak puas. Jadi konsisten itu sebenarnya masih masuk ya di dalam definisi di salah satunya lah. Salah satunya. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Pak Ardi ini. Pak Ardi ini di chatting juga bertanya. Nomor 1 pertanyaannya, bagaimana tanda-tanda orang yang istiqomah dalam keseharian kita? Apakah kita bisa mengenalnya secara dohir? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, perspektif istiqomah selalu dikaitkan dengan ibadah untuk meraih hidayah Allah. Bagaimana perspektif istiqomah dalam bermuamalah? Bahkan dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah melalui jalan ini kita bisa mendapatkan hidayah Allah? Ini pertanyaannya. Monggo Pak Ali Masduki. Saya mencoba menjawab sebisa saya, mudah-mudahan ada yang bisa membantu. Jadi cirinya itu tadi salah satunya yang saya sebut, ya konsisten oke lah ya, integritas juga boleh, terus disiplin juga bisa, kemudian apa tadi, pokoknya intinya taat lah, taat aturan. Nah kalau dikaitkan dengan konteks bernegara ya aturan-aturan negara gitu. Kalau istiqomah dalam bernegara, istiqomah dalam sebagai hamba Allah ya itu tadi mayyuti'illah war rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ini menarik, Shirathul Mustaqim, kemarin saya menemukan paper dari mahasiswa IAIN itu ya, membahas Shirathul Mustaqim itu apa. Ternyata Shirathul Mustaqim itu disimpulkan, Shirathul Mustaqim itu ya agama Islam itu gitu. Itu ada 3 kalau nggak salah, saya lupa yang 1 ya. Yang 2, Shirathul Mustaqim itu ya Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang ketiga saya lupa, Masya Allah. Kenapa kok sampai berkesimpulan seperti itu? Ya karena itu tadi dirunut dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta lari ke yang tadi mayyutiillah war rasul. Kemudian kenapa kok sampai disimpulkan bahwa siratal mustaqim itu ya Nabi Muhammad? Kita mungkin hafal surat Yasin ya, ayat 4. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka, kanya kamu Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin, sungguh termasuk dari kelompok para rasul, ala siratin mustaqimin, ala siratin mustaqim, yang berada di jalan yang istiqomah itu. Jadi
Kira-kira itulah Pak, mungkin barangkali ada yang bisa membantu jawaban saya ini. Insya Allah itu tanggapan dari Pak Ali. Insya Allah monggo kalau ada yang komen. Kalau tidak ada mungkin ini dilanjut aja Pak Ali ya, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari siapa ini namanya Galaxy Note ini. Jadi ini ada pertanyaan di chatnya. Ini ada dalam pergaulan sehari-hari kita diharapkan bisa mendekati orang alim, ibaratnya sebagai pengharum agar kita bisa menjadi harum. Oh ini komen saja ya, jadi bukan pertanyaan. Ya itu sesuai dengan hadis Nabi tadi ya. Jadi teman itu ibaratnya berteman dengan teman yang baik itu ibaratnya dengan berteman dengan penjual minyak tadi. Jadi ikut ke bawah harum gitu. Jadi ini menegaskan tadi materi tadinya. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi, masih ada 5 menit kira-kira. Kalau tidak ada, monggo kita tutup dengan doa saja. Monggo Ustaz Ali Mas Duki, karena sudah tidak ada yang komen nih kayaknya atau bertanya. Oke. Betul-betul Pak Kiai sing belum. Monggo Pak Ali Mas Duki mohon berdoa sekalian. Baik, betul Pak Sarani. Sebelum saya tutup, saya nambahkan sedikit tentang doa ya. Jadi doa itu sesuatu yang penting ya. Jangan meremehkan doa gitu ya. Saya sering mendengar ada ungkapan orang-orang ITS lah ya, meremehkan doa. Katanya yang penting usaha, jangan doa gitu. Ya dua-duanya ya, doa ya usaha itu ya. Untuk apa saja itu ya? Untuk ya contohnya yang seperti yang tadi, untuk mencapai hidayah, mendapatkan keistiqomahan itu ya usaha ya doa. Termasuk kita di lingkungan pendidikan, menjadi guru, menjadi dosen itu juga doa itu penting. Saya ingat nasihat Yai Masya Allah sinten ya, Maimun Zubair, Yai Maimun Zubair almarhum rahimahullah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi nek dadi guru iku ojo ngarep-ngarep muridmu pinter. Ya, jangan berharap kalau menjadi guru itu niatnya meminterkan murid, jangan. Pokoknya niatkan saja kamu menyampaikan ilmu, sudah. Menyampaikan ilmu, mengajar, mendidik, sudah cukup. Karena yang minterkan atau tidak minterkan itu nanti Allah. Nah, karena itu, kalau kamu niatnya meminterkan, kalau tidak tercapai, kamu bisa stres, marah-marah, akhirnya ikhlasnya hilang, gitu ya. Jadi cukuplah kita mengajar, menyampaikan dengan upaya terbaik kita, sudah cukup. Lalu dilengkapi dengan doa. Jadi siangnya ngajar, malamnya doa, gitu. Ya, doanya guru apa kepada murid-muridnya? Ini yang diajarkan guru-guru saya dulu. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Jadi kita minta kepada Allah. Tadi siang saya sudah ngajar, maka sekarang saya mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, murid-murid kami itu termasuk golongan ahli ilmu dan ahli kebaikan, bukan ahli keburukan, ahli maksiat gitu. Itu doa untuk murid-murid kita, ya. Baik, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamamatil a'da. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.